Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10, ketemu lagi dengan matematika wajib MAN 1 Jombang. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita kerjakan nanti bisa selalu manfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Kalau dulu kita sudah pernah belajar sistem persamaan dua variabel, sekarang sistem pertidaksamaan dua variabel. Adapun petang konsep dari sistem pertidaksamaan dua variabel ini yaitu yang pertama berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear kuadrat, yang kedua sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Adapun ini nanti berkaitan dengan penyelesaian, grafik, dan penerapannya. Sedangkan KD kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat dengan kuadrat. Yang kedua, menyaksikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel yang berkaitan dengan linear dan kuadrat serta kuadrat dengan kuadrat. Yang pertama, pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Adapun tujuan kita belajar tentang bab ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dari pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan langkah-langkah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang pertama dulu, pertidaksamaan dua variabel. Yang pertama yaitu pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang memuat dua variabel. Jadi dia pertidaksamaan yang memuat dua variabel atau masing-masing variabel linear berdasar satu ya. AX plus BY kurang dari. Nah, kalau dulu kan persamaan berarti tandanya sama dengan, kalau pertidaksamaan tandanya kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Pertidaksamaan linear dua variabel dapat diselesaikan dengan langkah-langkah yang pertama, gambar garis batas AX plus BY sama dengan C. Pilih titik sebarang ya sebagai titik selidik. Terus yang ketiga, penilaian benar maka daerah merupakan daerah. Nah, ini nanti. Yang keempat, tandai daerah HP. Lebih jelasnya ini di buku sudah ada, lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Contoh, tentukan daerah penyelesaian dari setiap persamaan berikut. Nah, ini Ustaz hanya memberikan contoh yang A ya, nanti yang B dan C bisa dipelajari di rumah di bukunya. Yang pertama, X min Y kurang dari 4. Yang pertama diingat langkahnya. Gambar garis X min Y. Untuk menggambar ini sampai harus ingat titik potong. Titik potong jika X-nya 0 maka Y-nya min 4. Ini ya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya min 4. Kalau Y-nya 0 maka X-nya 4. Di sini ya. Kalau ininya 0 berarti kan Y-nya min 4. Kalau ininya 0 berarti X-nya min 4. Nah, setelah itu ingat, ini X berarti 4 di sini, sedangkan Y min 4 di bawah. Setelah itu dihubungkan kedua titiknya tadi dihubungkan dengan garis. Nah, seret gitu ya. Setelah itu uji titik, pakai titik aja 0,0. 0,0 ini kita masukkan kemana? Kita substitusi ke persamaan soal di sini ya. Jadi X-nya diganti 0 ini, Y-nya diganti 0. 0 dikurangi 0 kan 0. 0 kurang dari 4. 0 itu kan kurang dari 4, berarti benar. Berarti pernyataan ini daerah yang di tengah-tengah ini kan 0,0, berarti dia merupakan daerah HP. Kenapa? Karena setelah dimasukkan ke titik selidik atau disubstitusi ke titik selidik, maka pernyataan ini benar, sehingga daerah hasilnya yaitu nah ini, sehingga daerah HP-nya di sini. Itu langkah menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini sama langkah-langkahnya. Titik potongnya jika X-nya 0 maka Y-nya 6. Ini ya. Jika X-nya 0 Y-nya kok 6, sama dengan ini. 30 dibagi 5 kan dapat 6. Kalau Y-nya 0 berarti 30 dibagi 6 sama dengan 5. Langsung. Terus setelah itu diuji titik seperti tadi dimasukkan ke sini. Nah, ini benar, sehingga nah ini ya uji titiknya. Terus yang C juga sama, dimasukkan, diuji. Nah, ini ternyata dimasukkan ke sini ya. Nah, ini ya, sebentar. Ini kan titik selidiknya kan min 4 dan min. Seandainya kita ini
masukkan ke 0, coba aja 0 masuk ke sini kan 0 lebih dari min 15. Nah, berarti daerah HP nya di sini ini nomor yang C ini titik sediknya diambil min 5 dan min 4. Untuk lebih mudahnya sampai ambil aja titik sediknya 0,0. Nah, ini bisa kesimpulannya ini Ustadz berikan kesimpulan. Jika AX plus B lebih dari, ini juga sama lebih dari sama dengan, maka di atas garis ini daerah HP-nya di atas garis ya. Kalau ini min berarti kurang dari, berarti dia juga di atas garis. Kalau min lebih dari maka di bawah garis, kalau plus kurang dari maka di bawah garis. Ingat, kalau plus lebih dari maka di atas garis, kalau min kurang dari di bawah di atas garis juga. Ini kesimpulannya ya. Nanti bisa dibaca di rumah. Ustadz berikan latihan contoh soalnya aja, latihan 4.1. Nah, ini ingat rumus cepat menentukan daerah HP. Karena ini kan HP-nya kan di atas garis, berarti tandanya lebih dari. Nah, ini loh, tanda lah ini lebih dari sama dengan berarti dia di atas garis. Pokoknya kalau plus lebih dari maka dia di atas garis, kalau min kurang dari maka dia juga di atas garis, selebihnya dia di bawah garis. Yang tinggal itu aja, kalau plus lebih dari maka di atas garis, min kurang dari di atas garis, selain itu berarti di bawah garis. Sampai sekarang nomor 1, ingat rumus cepatnya yaitu karena dia di atas garis maka ini tandanya lebih dari. Ini kok bisa 4 dari mana? Ingat, nah ini Y nya kan 4, berarti dipasangkan dengan X, 4X. X nya kan 6, maka dipasangkan dengan 6Y. Jadi ini kok bisa 24 dari mana? 4 kali 6 sama dengan 24. Saya ulangi, 4X ini dari ini ya Y, 6Y ini dari ini 6 ini ya. Sehingga ini dibagi 2, 4 dibagi 2 dapat 2, 6 dibagi 3, 6 bagi 2 dapat 3, 24 dibagi 2 dapat 12. Cari jawaban yang pas ya. Nomor 1. Nomor 2 juga sama langkahnya. Karena dia berada di atas tandanya maka kurang dari. Yang ini, nah ini 2X dari sini, ini 2 ya, miliknya Y, bahkan kalau ditulis di persamaan menjadi berpasangan dengan X. Min 2 kan miliknya X. Nah ini kalau ditulis ini dipasangkan dengan Y, min 2Y. Min 4 dari mana? 2 kali min 2 min 4. Ini kok bisa min? Nah ini karena min tadi ya, sehingga dibagi 2. Nah ini karena dia min maka karena di atas berarti tandanya kurang dari. Ingat, kalau min berarti kurang dari karena ada di atas, kalau plus lebih dari. Sehingga ini dibagi 2 dapat X min Y kurang dari min 2. Maka diubah min Y kurang dari min 2 min X. X nya positif, pindah ke ruas kanan jadi negatif. Dikalikan min 1 maka Y lebih, nah ini semula kan kurang dari, karena dikalikan min maka tandanya dibalik menjadi lebih dari. 2 plus X, Y lebih dari X plus 2. Cari yang pas. Nomor 2. Nomor 3, nah ini sama langkahnya. Ingat rumus cepatnya. Nah ini karena dia min ya, ini kan min tapi lebih dari maka dia di bawah garis, sehingga 4Y min X sama dengan 6, maka X sama dengan min 6. Ini anggap aja 0 ya, anggap aja 0, berarti X sama, ini kan min X sama dengan 6, maka X sama dengan min 6. Y sama dengan 6 dibagi 4, 6 dibagi 4 ini ya, ini dianggap 0, sehingga 4Y sama dengan 6, maka Y sama dengan 6 dibagi 4 sama dengan 1,5. Cari yang X nya min 6 dan Y nya sama dengan 1,5. Cari jawaban yang pas. Nomor 3. Nomor 4, ini juga sama langkahnya. Ini dikalikan dulu, 3Y min X kurang dari ini 3X plus 3 kali X, 3X, 3 kali 1, 3 min Y. Dikumpulkan, semuanya dipindah ke ruas kiri, maka 3Y plus Y ini kan negatif, pindah ke ruas jadi positif. Min X min 3X ini positif, min ya. 4Y min 4X kurang dari 3. Dikali nih, coba min 4X ke depan, min 4X plus 4Y kurang dari 3. Dikalikan min 1 menjadi 4X min 4Y, tandanya semula kurang dari menjadi lebih dari min 3. Maka min lebih dari, maka dia berada di bawah garis. Sehingga ini ya, nah ini jika ini setelah itu mencari titik potong, maka X nya sama dengan min 4 min 3 dibagi 4 seharusnya ini ya, maaf ya, kebaliknya ini. Nah ini
Setelah ketemu ini nanti mencari titik potong. Yang nomor 5 juga sama langkahnya menggunakan rumus cepat tadi ya. Nah, plus karena berada di bawah maka plus kurang dari, karena dia berada di bawah. Ini, nah ini dibagi 2 sama dengan 2x plus y kurang dari 4. 2x plus y kurang dari 4. Nomor 5. Ini contoh lagi yang uraian, nanti ini seperti contoh halaman Ustaz berikan penjelasan. Yang nomor 2 ini Ustaz bahas ini. Ingat rumus cepat 2A. Nah, ini pakai rumus cepat seperti tadi. Yang B juga sama. Yang B itu begini rumusnya. Karena jika x sama dengan 1 maka y sama dengan 1. X sama dengan 2, y sama dengan 2, maka dan seterusnya, maka berlaku x sama dengan y. Karena daerah HP berada di bawah maka x min y kurang dari sama dengan 0 ya. X min y kurang dari sama dengan 0. Berarti ini ya, berada di bawah tadi ya. Nomor 2. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Ini adalah sebuah bentuk pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat itu ini sebenarnya. Pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah suatu pertidaksamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya 2. Jadi ya ini persamaan kuadratnya sudah jelasnya dulu sudah bisa ini. Y lebih dari ax kuadrat plus bx plus y kurang dari ax kuadrat plus bx plus y, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca di bukunya. Adapun langkah-langkah penyelesaian 1, tentukan titik potong, sama seperti tadi linear tadi, tentukan titik potong. Yang kedua, gambar grafik. Yang ketiga, tentukan daerah himpunan penyelesaian. Ini perhatikan, jika A lebih besar daripada 0 maka dia kurvanya ke atas. Kurva itu grafiknya. Persamaan kuadrat, kurva itu garis lengkungnya. Benar ya? Ini loh, nah ini namanya kurva. Nah, ini kurva. Garis lengkungnya namanya kurva. Ini persamaan kuadrat, y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini persamaan kuadrat, tandanya sama dengan. Kalau pertidaksamaan kuadrat maka tandanya lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Lebih jelasnya nanti kita kerjakan di contoh-contoh soal. Langkah-langkahnya ini, langkah untuk menggambar grafiknya seperti ini, banyak nih ya langkahnya. Cuma untuk menyelesaikan ini juga sama langkahnya nanti. Pertama titik potong, yang kedua grafik, tentukan daerah HP. Contoh ini, arsilah daerah HP lah ini. Yang pertama tentukan titik potong dulu. Untuk menentukan titik potong maka kita merubah menjadi persamaan, sama dengan, seperti linear tadi kan dibuat sama dengan. Ini titik potong kurva. Nah ini pertama sumbu x maka y sama dengan 0, berarti y sama dengan x kuadrat plus 2x min 3, maka x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Kenapa? Karena y-nya dibuat sama dengan 0. Hingga ketemu x-nya min 3 atau x-nya 1. Setelah itu yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu y maka x-nya 0. Maka diganti ini, y sama dengan x kuadrat sini sama dengan 0, sehingga nih jadi kurvanya memotong di titik. Nah ini adalah titik memotong titik y. Gambarnya seperti ini. Nah ini kan gambar di buku kan langsung ujuk-ujuk seperti ini. Ujuk-ujuk apa ya? Langsung kurang apa ini? Ustadz berikan contoh nih, bisa dibuat referensi ya. Ini ada langkah yang tertinggal. Sampai kan nggak tahu titik puncaknya berapa ini. Nah ini kan ujuk-ujuk langsung min 4 gitu aja. Nah ini sebenarnya ada langkah-langkahnya. Langsung Ustadz bahas saja ini. Contohnya ini sebentar ya, sebelum ke soal kita lihat ini persamaan lingkaran. Ini berlaku juga nanti. Persamaan lingkaran di pusat h, k, maka x min h kuadrat y min k. Kenapa? Karena pusatnya h min k. Kalau pusatnya 0,0 berarti nanti x kuadrat saja plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah ini loh. Ini pusatnya y-nya sama dengan 0. Ini x-nya dikurangi 3. Kalau x-nya 0 berarti x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Berhubung ini pusatnya kok h, k, maka x min h dikurangi y min k. Kalau pusatnya 0 kan berarti x dikurangi 0 kan tetap x. Sehingga rumusnya beda lagi. Kalau pusatnya 0,0 berarti tinggal x saja ya. Ini nanti biar lebih jelas nih sama elips. Nanti lebih jelasnya kita lihat soal. Ini di buku sudah ada. Gunakan titik selidik. Nah ini pernyataan salah ini tambah mudah lagi. Nih sebentar ya, ke
titik berikut yang anggota himpunan. Nah, ini contoh contoh dari persamaan lingkaran yang titik pusatnya 0,0, yaitu x kuadrat plus y kuadrat kurang dari 49. 49 itu kan sama dengan 7 kuadrat. Nah, ini sekarang. Setelah itu kita cek, jika x-nya 0, y-nya 0, maka 0 kurang dari 49. Benar. 0 kan kurang dari 49, sehingga daerah HP-nya berada di dalam lingkaran. 7 ini dari mana? Ini 7 dari akarnya 49. Dia bisa negatif 7, dia bisa positif 7. Jadi rumusnya x kuadrat plus y kuadrat kurang dari sama dengan r kuadrat. Persamaan lingkaran dengan pusatnya 0,0 di sini ya. Terus yang nomor 8, 9, 10 nanti kita bahas lagi. Nah, ini Ustaz bahas nomor 9. Ini mudah nih ya, tinggal disuruh mencari nilai A. Y kurang dari ax kuadrat plus, nah ini titiknya kan diketahui. Nah, ini titiknya 2, min 1. X nya berarti 2, ini Y nya berarti min 1, sehingga min 1 masukkan ke sini, min 1 sama dengan A kali 2 kuadrat kan 4. Ini 4. 17 kali 2, 2 dari mana? Dari X ini ya. 17 kali 2, 34. Terus ini min 13 pindah ke ruas kiri jadi positif. Min 1 tambah 13, 12. 12 kurang dari 4A, maka dibalik 4A lebih dari 12. A sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, ini ketemu nanti jawaban 3. Terus nomor 10, nah ini pertidaksamaan elips dengan pusatnya 0,0. Ini 0,0 di sini ya. Kalau pusatnya enggak 0,0 kan seperti ini tadi. Nah, ini min H min K. Nah, ini kalau pusatnya 0,0 langsung saja x kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. A-nya itu ini rumusnya. A-nya itu jarak ke sini loh. A-nya kan 3. Terus B-nya ke atas sini, B-nya kan 6. Jadi ini yang ini A, yang ke sini B. Berarti 3 kuadrat, 6 kuadrat. 3 kuadrat 9, 6 kuadrat 36. Setelah itu dikalikan silang. 36 kali x kuadrat, 36x kuadrat. 9 kali y ini 9y kuadrat sama dengan 9 kali 36 kali 1 kali silang sini ya, semuanya dikalikan ini loh. Nah, ini 36 kali 1 ini ada 9, maaf ya, ini 9-nya enggak ditulis, ini ada 9-nya. Ini 9 kali 36 kali 1 ketemu ini. Setelah itu kan ini kan bisa dibagi 9 semuanya, sehingga dibagi 9 dapat 4, dapat y kuadrat dapat 36. Nah, ini karena pusatnya 0,0 tidak diarsir, maka tandanya lebih dari, berarti kan di luar 36 ini. Oke, karena tidak diarsir, berarti kan sak jobone gini lebih dari dia. Ya, itu soalnya. Terus nomor 10. Nah, ini kita jelaskan tadi cara menggambar persamaan cara menggambar persamaan kuadrat. Yang pertama, tentukan titik potong. Titik potongnya kan 0, y sama dengan 0. Berarti diganti 0, maka min x kuadrat plus 3x dibalik 3x min x kuadrat difaktorkan, berarti x dalam kurung x kali 3 nanti 3x, berarti dikeluarkan x-nya tinggal 3, yang ini dikeluarkan pangkat 2-nya tinggal 1, sehingga x-nya ketemu 0 atau x-nya ketemu 3. Ini ya, x-nya ini 0, x-nya satunya 3. Yang kedua, titik potong sumbu y, maka x sama dengan 0. SB itu sumbu, maka y sama dengan 0 kuadrat plus 3 kali 0, berarti y sama dengan 0. Setelah itu, yang kedua menentukan sumbu simetri. Nah, ini langkah-langkahnya menggambar. Kalau di buku yang ini tadi ya, sebentar. Yang ini lah, ini kan langsung. Sampai nggak paham kok bisa langsung puncaknya ini berapa. Nah, ini saya jelaskan di soal ini aja. Langsung di soal cara menggambarnya. Yang pertama titik potong sama, yang kedua sumbu simetri. Sumbu simetri itu pas tengah-tengah. Pas tengah-tengahnya berapa? Rumusnya begini. X sama dengan min B per 2. Ingat persamaan kuadrat. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Berlaku juga untuk pertidaksamaan kuadrat. Y kurang dari AX kuadrat plus BX plus C. Di soal kan hanya diketahui Y kurang dari min X kuadrat plus 3X. Berarti A-nya min 1, B-nya 3. Ingat, kalau A-nya negatif berarti kurvanya menghadap ke bawah. Kalau A-nya positif, kurvanya menghadap ke atas. Ini kan menghadap ke bawah sini kurvanya, karena dia A-nya negatif 1.
Setelah itu masukkan ke sini, B-nya kan 3, diganti 3 ini dari rumusnya ini ya. 2 kali min 1 hanya min 1, 3 min dibagi min kan plus 3 dibagi 2 sama 3/2, maka X-nya sama dengan 1,5. Setelah menentukan sumbu simetri, maka menentukan titik puncak. Titik puncak itu X, Y. X-nya tetap ini ya. Jadi X-nya 1,5 ini tetap. Terus Y itu sama dengan min D per 4A. Determinan D. D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Maka B kuadrat min 4AC dibagi 4A dari sini ya. Ini D-nya ini. Saya itu B-nya tadi 3 kuadrat, 4, A-nya min 1 kali 0. Ini kan dikalikan 0 tetap 0. Sehingga min 4 plus 1 kali min 1 kan plus 1 kali 0 kan tetap 0. Sehingga 3 kuadrat 9 tambah 0 9. Min dibagi min plus 9 per 4. 9 dibagi 4 sama dengan 21 per 4. Sehingga nanti ketemu X-nya 1,5. Ini X-nya itu sumbu simetrinya. Terus Y-nya ketemu 2/4. Anggap aja di sini 2/4. Sehingga ketemu titik puncaknya yaitu 1,5, 2/4 di sini. Ingat, A-nya kan negatif tadi, berarti kurvanya ke bawah. Titik potongnya kan 0 dan 3, berarti X-nya di sini 0, satunya 3, sehingga di sini. Karena kita diminta berapakah titik yang ada di dalamnya, yang masuk di dalamnya itu titik 1,1 kan di sini. 1 kan di sini ya, 1,1 kan di sini. Selain itu kan mereka kan di luar semua, ada yang 4 dan sebagainya, sehingga yang menjadi HP yaitu yang berada di dalam kurva ini yaitu 1,1. Itu nomor 8. Terus ini yang 3 uraian, yang ini ada 3. Yang pertama sama langkahnya menentukan titik potong dulu. Sumbu X maka Y-nya sama dengan 0, ketemu X-nya si X1 nya 4, X2 nya min 4. Nah ini ya difaktorkan plus minus. Kenapa kita pakai plus minus? Karena nanti ada 2 titik potong X1 dan X2 karena dia bersamaan kuadrat. Yang kedua X-nya sama dengan 0. Nah ini diganti, maka Y-nya sama dengan min 16. Nanti akan memotong di titik min 16. Terus menentukan sumbu simetri. Ingat X-nya sama dengan min B per 2A. Ini A-nya 1 ya, ini kan 1. Terus B-nya 0, C-nya min 16. X sama dengan min B per 2A. 0 dibagi berapapun tetap 0. Berarti X-nya ketemu 0. Terus titik puncaknya X-nya ketemu 0 tadi. Terus Y-nya sama dengan ini ya, min B kuadrat plus 4AC per 4. Nah ini titik puncaknya dimasukkan ke sini, berarti ketemu min 64 dibagi 4 sama dengan 16. Atau bisa disubstitusi langsung X-nya 0 tadi pada persamaan. Nanti Y sama dengan, terserah pakai rumus ini boleh, atau sampean bisa substitusi juga boleh. X-nya 0 tadi, yang X-nya 0 dari sini ya, dari sumbu simetrinya ini langsung disubstitusikan ke Y-nya. Y-nya persamaannya tadi. Nah ini Y sama dengan 16. Sehingga tadi kan titik puncaknya 16 ini, 16,0, titik potongnya 4 dan min 4. Sehingga ketemu nanti setelah itu diuji titik, ambil aja 0,0, masukkan ke sini. 0 lebih dari min 16 benar, maka dia berada di daerah sini. HP-nya ya. HP-nya berada di daerah sini. Nah, itu titik. Nah, sehingga diketahui, sehingga gambar yang ini persamaan kuadrat yang ini, sebentar. Yang ini, nah ini ujuk-ujuk tidak seperti ini. Ini ada langkah yang kurang. Langkah yang kurang saat lengkapi di contoh latihan soal kerjakan tadi. Nah ini gambarnya ya, itu. Nah ini yang 3B saya jelas seperti nomor 3A, hanya beda tanda saja. Langkahnya sama seperti nomor 3A, sama seperti nomor 3A, hanya beda variabel. Nah ini kalau ini yang ini X, yang 3A kan ada yang Y, berarti sama langkahnya, sama. Ini cuma diganti Y aja, yang ini X aja. Terus yang 3C, persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 ini. 0,0 kan berarti kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R nya kan 25, berarti akar dari 25 itu plus minus 5. Sehingga ketemu ke kanan 5, ke kiri min 5, ke atas 5, ke bawah min 5. Uji titik, nah ini 0 lebih dari 25 salah, maka berada di luar sini semua daerah HP-nya. Berarti ini kosong. Kenapa? Karena 0 kan salah di sini, uji titik kan. Nah itu aja yang dapat saya sampaikan. Nanti silahkan dilanjutkan soal yang belum halaman 72, dicoba dikerjakan.
tetap semangat belajar, dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa agar apa yang kita kerjakan tadi selalu bisa barokah dan manfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.